Miku, 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 Miku. Semua orang tahu tentang Miku dan gue punya satu fun fact. Hatsune Miku itu adalah karakter yang mustahil untuk direkonstruksi. Ini maksud gue dia dibuat ulang ya, dalam artian bagaimana Hatsune Miku ini sebagai dirinya dan pengaruhnya yang sekarang. Buktinya itu ternyata dia tidak punya saingan loh. Bukan karena orang nggak bisa bikin voice synthesizer kayak Vocaloid ini. Bisa orang, apalagi di zaman sekarang ini dengan bantuan AI itu mudah bikin hal seperti ini. Tapi masih belum ada yang berhasil menyaingi Miku. Padahal sudah banyak perusahaan yang mencoba mereplika Miku, tapi apa yang mereka hasilkan itu bisa dibilang sangat teramat jauh dari kesuksesan yang Miku punya. Nah, untuk mengerti kenapa dia ini mustahil direkonstruksi, kita harus ngerti dulu ya, apa sebenarnya sesosok cewek anime rambut hijau bernama Miku ini. Kalau secara paling sederhananya, Miku ini adalah instrumen musik digital. Kalau kalian nggak ngerti, coba deh bayangin piano, yang dimana ketika kalian pencet, itu bunyi yang keluar adalah suaranya Miku. Miku dan Vocaloid itu diciptakan oleh perusahaan Jepang yang bernama Crichton Future Media bersama dengan Yamaha. Iya, ini masih Yamaha, perusahaan yang bikin mobil dan motor itu. Jadi ceritanya ya, Yamaha di sini berperan sebagai pihak yang membuat konsep dasar untuk software Vocaloid itu. Tempat orang bisa bikin Miku itu jadi nyanyi. Nah, terus si pihak Crichton Media ini bertanggung jawab atas keberadaannya Miku dan karakter-karakter Vocaloid yang lainnya. Kalau kalian belum tahu, si Hatsune Miku ini sebenarnya bukanlah karakter pertama dari Vocaloid ya. Awal pertama kali munculnya Vocaloid itu mereka ngerilis karakter bernama Leon dan Lola. Itu di tahun 2004. Yang dulu bahkan mereka itu nggak punya karakter gitu, tapi cuman ada kayak mulut doang kayak gini. Terus barulah dilanjut dengan Meiko dan Kaito. Nah di sini baru mulai itu Vocaloid bikin maskot di setiap voice bank mereka gitu. Nah barulah kemudian itu di tahun 2007 kita mendapati si Hatsune Miku ini. Pada masa rilisnya di Jepang, ya itu Miku disambut dengan positif. Sangat berbeda dengan karakter-karakter Vocaloid yang sebelumnya. Ketika Miku ini rilis, itu banyak orang yang suka, bahkan dia berhasil menarik hati seorang programmer Jepang kala itu. Dan kemudian, programmer Jepang ini membuat sebuah software bernama Miku Miku Dance atau MMD yang sampai saat hari ini itu masih digunakan untuk membuat animasi 3D. Ini software BTW fan-made ya dan gratis. Itu perusahaan yang di belakang Hatsune Miku gak pernah ada niatan pengen bikin Miku jadi seperti ini. Dia itu cuma 2D aja dulunya. Tapi software fan yang bernama MMD ini itu mereka bikin model 3D-nya Miku, aksesorisnya dan lain-lain gitu kan yang dulunya cuma 2D. Nah, dari Miku Miku Dance inilah kepopuleran Miku itu mulai menyebar ke berbagai fans di belahan dunia. Sebuah kepopuleran yang Yamaha dan Crichton Media itu nggak pernah kepikiran gitu bakal mereka bisa capai dengan Hatsune Miku dan Vocaloid ini. Kalau kita lihat kalender itu Miku ini mulai mengglobal pada tahun 2010-an ya. Ini lagi-lagi berkat para fans tadi yang bikin animasi lucu, lagu, dan meme lah menggunakan software MMD ini. Software yang tadi itu gue bilang hasil buatan seorang fans yang dirinya ini senang ngelihat Miku dan pengen membagikan perasaan dia ini ke orang lain. Makanya dia bikin MMD itu tidak berbayar. Nah, singkat cerita, MMD ini yang dulunya itu hanya berbahasa Jepang, selanjutnya diterjemahkanlah ke bahasa Inggris ya, agar lebih banyak orang bisa bikin karya mereka sendiri. Nah, sekarang ya kalau kita pikir-pikir, cerita software fan-made MMD ini membawa Miku ke global, itu terbilang cukup romantis loh. Soalnya kita bisa tahu tentang Miku itu berkat dari fansnya Miku. Bukan perusahaan besar yang ada di belakangnya ya.
Tapi dari segelintir orang itu yang ingin berbagi perasaan senang mereka terhadap Miku kepada orang lain. Dan perasaan mereka itu sampai ke kita gitu. Kita ngerti kenapa mereka senang melihat Miku. Dari semua yang gue jelasin tadi, gue pengen bilang kalau alasan paling kuat kenapa merekonstruksi Hatsune Miku itu mustahil adalah dikarenakan apa yang membuat Miku menjadi Miku itu bukanlah hanya sekedar karena dirinya bisa bernyanyi ataupun brand Vocaloid ini dan perusahaan yang dibaliknya. Akan tetapi, karena jutaan fans di belakang Miku yang sudah hampir 20 tahun mengkonstruksi Miku dengan setiap lagu yang mereka buat, setiap fan art, setiap meme, setiap animasi dan semua fan project itu membentuk Hatsune Miku menjadi apa yang hari ini kita ketahui. Bagi para programmer dan perusahaan di zaman sekarang, itu sangat mungkin untuk mereka membuat replika Hatsune Miku yang suaranya lebih realistis, desainnya lebih bagus. Akan tetapi, mereplika jutaan kenangan dan kerja keras para fans pada Miku, itu hal yang gak mungkin bisa dilakukan. Apalagi di zaman sekarang ini yang dimana tren itu bergonta-ganti, susah bikin orang fokus dan komitmen ke satu hal.